Tendangan Pisang adalah sebuah program talk show santai yang membahas segala hal seputar sepak bola. Setiap pendapat di dalam program ini mungkin saja bersifat subjektif ataupun objektif menurut sudut pandang pembicara, tanpa bermaksud untuk menjatuhkan pihak manapun. Sama gua Ucup bin Sanusi dan juga Coach Justin dalam tendangan pisang. Ya lu kan di situ kapek jadi Kanji Puryono. Tapi sering-sering ya Mas Kaisang sibuk dengan acaranya. Saya ganti ya Allah dapat cuan tambahan gini ya. Ada callingan jadi bintang tamu jadi host tiba-tiba ya. Dan kali ini kita kedatangan juga tamu seorang penyiar lucu, rekan Koci juga di Celebrities FC, pencinta Barcelona juga Arsenal dan Rico Cepe. Hey, thank you. Gue terakhir main di SFC, Iya. itu sama lu. Itu terakhir gue. Berapa abad lalu kita? Iya. Karena gue jarang-jarang juga. Waktu lawan Atta, gue masih inget. Atta. Iya, lawan Atta. Iya. Rico bilang ke gue kan, Iya. Coach lu lihat Atta itu geser ke kanan karena dia kanannya mati. Dia kidal kan? Oh iya. Lo masih ingat tuh? Iya, tutup ke situnya. Iya, Arahin ke tutup situ. kanan. Iya, karena dia Iya. dia kaki kanannya mati. Tapi Bang Dia Rico ini emang jago banget loh, gua. Oh iya. Gua pemain sama dia dulu kayak masih gitu jago. main sama lu kan? Iya. Tapi lu pernah SSW nggak sih Bang? Gak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Dia malu emang main dari Ya kecil emang main dia kampung gitu natural. ya? Hobi-hobian doang, Iya. telat itu juga. Pas lagi cerai baru main bola. Mas Dasar ya di sini tadi apa apaan nih? Iya. Dulu waktu kecil gue mainnya badminton malah istilahnya pas lagi ada. Lu daripada bengong teman-teman media kan komentator misalnya Bung Kusnai nih Ropan udah lo main bola dong sama PWI. Itulah cikal bakalnya tahun 2000 awal malah masuk tim PWI di Jakarta kan Warnas itu jadi main bola biar touch-nya dapet. Lu kan presenter bola masa nggak main bola. Dari situlah jadi kenal bola. Itu umur berapa berarti? Masih umur 7 tahun. Mungkin udah umur 30-an, 33, 30. Baru main bola. Baru main bola 33. Bisa gue nggak tahu. Tapi Otodidak. Waktu mudanya masuk olahraga apa? Gue atletik, gue di Platda DKI, gue pelari maraton DKI. 10K, 42, itu belum ada CFD. Belum yang sekarang, kalau lari finish kan dapat medali semua ya. Kalau kita mah enggak. Asal finish, kalau pakai sekarang. Iya sekarang kan 10 kilo. Ya. Emang bener kan? Sekarang asal finish dapat medali loh. Asal medali. Ya kalau finish ya alhamdulillah. Cuma gue nggak tahu waktunya. Ya soalnya bayarnya kan sekarang mahal Bang, kalau nggak ngasih medali ntar nggak bisa buat konten Instagram. Dulu gue malah yang profesionalnya di klub badminton sama di atletik Indonesia Muda dan Bimantara dulu. Cuman lu sekarang masih main kan? Bola? Iya. Kebetulan masih kemarin Sama SFC atau sama klub satunya ya? ada SFC juga. 3 bulan lalu baru balik. Aduh, ada air hujan nih. Minum teh nih, teh panas dong. Air Ini hujan. nggak dimarahin Komnas Anak HAM. Ini Di bawah. Kelihatan bocah banget ya. Tapi kalau biasanya gue sama Coach menjadi host dan juga co-host di acara dengan pisang ini, kali ini gue dan juga Bang Rico bakal tanya-tanya ke Coach. Katanya prediksinya selalu moncer kayak cenayang nih Bang Rico. Kita coba tes nih. Boleh. Ya kan? Kalau tanya ya, peluang tim di babak 16 besar Champions ya. Kok jadi tanya kok gue mau di sini loh. Lu ikutin skripnya dong lo, masa lu mau nggak tahu skripnya. Lebih baik gue tanya sama Panji soal bola, apa calon presiden yang jadi? Bahaya. Ayo, Gue udah tahu. jadi main bola maksudnya. Jadi main bola. Ini ya, jadi kalau ngomongin peluang tim 16 besar UCL ini, jadi ada apa super komputer yang bisa memprediksi itu, memprediksi kalau juara UCL 2023-2024 atau musim ini masih sang juara bertahan Manchester City. Gimana pandangan lo, Coach? Oh, gue percaya itu juga karena Akhirnya lo percaya nggak sama algoritma nih? Enggak. Gini. Kalau bisa nggak percaya. Gue kasih alasan gue. boleh. Beda sama alasan itu. City itu kan 5 kali juara di 6 tahun terakhir. Iya. Lu sebagai manusia kan ujungnya kita sama. Rasa laparnya itu berkurang di IPL. Iya. Sementara di Champions League pertama kali. Kalau dia nggak juara, orang akan bilang, lu kebetulan juara. Iya kan? Iya. Tapi kalau konsisten minimal masuk final lah. Iya. Minimal baru lu menunjukkan bahwa lu bisa bersaing dengan Eropa. klub top dunia dan dari sisi pemain, dan gue yakin lu setuju sama gue,
pasti pemain lebih pengen juara Champions League lagi. Iya. Maka dari itu gue nggak heran. Gue di DP kan sebut, gue nggak lihat City tahun ini juara EPL Inggris, tapi UCL masih bisa. Ya. Gitu. Itu alasan. Jadi bukan dengan angka-angka algoritma gitu-gituan lah. Silakan Bang Riko, disuruh kerja katanya Bang jadi host sekarang. Jadi host, ini dadakan lagi nih. Setelah lo gue gitu. Iya. Kita berbagi itu nggak Bang Riko? Ya kalau gue nggak jauh beda lah. City punya peluang tinggi ya. Kalau Arsenal paling numpang lewat walaupun suka Arsenal, pecinta Arsenal. Barcelona mudah-mudahan lebih wangi lagi lah tahun ini. Enggak, Barcelona katrok. Makanya. Gue juga fans Barcelona. Itu iya, berdua sama. Katro pemeran ada apa dengan cinta? Bukan. Dian Katro. Itu Dian Katro. Ya harapan tetap harapan sih ya. Tapi kalau bilang stabil lebih logik ya City memang. Lu masih nonton Barca nggak? Masih, tapi nggak rutin ya. Karena memang Safi pegang bawa perubahan. Oke. Coach Safi lu ya. sering ketiduran nggak kalau nonton? Apanya? Ketiduran. Ya TV nonton gue. Faktor umur itu Bang. Ya jadi kalau begitulah. Barca untuk gue tahun lalu juara itu 11 kali kalau nggak salah 1-0. Banyak agli 11 pertandingan ya. Dan tahun ini wah bener-bener ngantuk gue. Gue jarang jenuh. Gue ngefans Barca dari tahun 80-an, Rick. Wow. Dari tahun 80-an, gue tahun 86 pertama kali ke Barcelona. Iya. Dan nggak ketemu Faris RM di sana. Lagu itu. Ya kali. Dan kalau gue lihat Barcelona sekarang di bawah Xavi ini parah banget. Asli parah. Parahnya kenapa? Permainan. Jadi bukan Barcelona yang kita kenal. Materinya Enggak, atau bukan materi. Materinya cukup bagus. Ya. Tapi strateginya Xavi itu parah banget. Either pemainnya nggak bisa ngejalanin atau dia nggak bisa beradaptasi. Dan gue sering, ini jarang terjadi ya, itu gue sering setengah babak atau menit 60 gue matiin itu TV. Oh kalau gue mati sendiri karena memang di lingkungan gue mati lampu. Mati sendiri kan gitu ya. Iya, enak bikin anak tuh mati lampu. Victor mulu gue kalau di sini ya. Tapi kita lihat dulu nih hasil drawing babak 16 besar Liga Champions musim ini. Ini dia babak 16 besarnya. Ada Porto Arsenal, Napoli Barcelona, ya. PSG Sociedad, Inter Atletico Madrid, PSV Dortmund, Lazio Munchen, Copenhagen City dan juga Leipzig lawan Real Madrid. Yang big match untuk lo apa, Rick? Yang big match ya, PSG biasa. Inter Milan, Atletico Madrid lumayan gede itu. Lebih-lebihnya kayak Copenhagen, Man City bukan ngerendahin Copenhagen ya, terlalu pincang gitu. Madrid juga. Itu paling Porto Arsenal. Oh, Barcelona Napoli juga lumayan. Enggak, tapi Napoli sekarang ini hancur itu sih ya. Lagi hancur ya? Drop banget. Cuman Barca juga drop, jadi sama-sama drop. Gue nyari semen Padang nggak ada yang gitu. Ada. Ya menurut gue sih kalau gue pribadi sih ya cukup kencang juga di tadi apa tadi gue sebut tuh Inter Milan sama Atletico lah. Lu cari semen Padang, gue cari Liverpool kok nggak ada ya? Nggak ada. Mulai lagi. Padahal fansnya selalu Liverpool memicu keributan. UCL belah, tapi lagi kok di atas Liverpool ya. merasa hebat, merasa di atas kok nggak ada ya? Memicu keributan sampai Liverpool. Kita bahas satu persatu ya dari pertandingan-pertandingan ini. Porto lawan Arsenal. Ini gimana kalau melihat Bang Riko ngeliat Arsenal sekarang cukup optimis gak? Cukup optimis. Tahun lalu kan dia menjadi pesaing juara untuk ini ya, Premier League tahun ini pun juga berbenah. Gimana kalau melihat sekarang peluangnya tahun ini di Liga Champions? Apa jadi tadi lo bilang cuman lewat-lewat doang? Kalau gua Arsenal sama Porto gue lebih pegang Arsenal ya. Dari materi sekarang ya 2-0 aja masih dapat lah. Bukan disebut skor loh. Itu udah sebut skor. Ya kemarin kan cuma menang lah di atas tipis. Sebut angka kalau kita tuh the point aja. Jangan normatif itu. Arsenal 2-0 selesai dah. Kan main 2 kali. Itu kan pertama, yang kedua seri lah. Pertama yang di kandang kan di Emirates ya. Di Porto. Di Porto draw, di Arsenal menang. Gitu, cari poin dulu satu lah. Porto cari aman dulu di sana. Lu kok semangat aja lu juga lu semangat. Ini kalau nggak lolos lawan Porto, udah jadi norma saja itu Arsenal. Serius kalau nggak lolos lawan Porto mah parah banget tuh. Suruh nyalek ya. Emang Ormas kenapa sih coach belakangan ini lu sering nyebut Ormas? Nggak boleh, itu sinergi dengan masyarakat. Nggak semua ormas yang kan Arsenal punya masyarakat juga. Bener. Nah yang kedua, Napoli lawan Barcelona kan seperti disebut dua-duanya lagi agak jatuh juga ya. Tapi bedanya mungkin Barcelona masih ada peringkat 3 ya. Dan
Dan secara kualitas juga masih bagus lah dibanding Napoli yang udah agak dipretelin ya, juga kan. Napoli itu benar-benar jelek musim ini. Iya kan 1-2 tahun musim lalu kan juga masih cukup bagus kan. Tahun lalu juara kan? Iya juaranya dia di Serie A toh. Iya. Di sini emang jatuh banget. Ya di sini Barcelona lah kalau pegang skor. Siapa yang lolos? Ya harusnya sih Barcelona berani ini juga. jamin apartemen kayak Papi Ropan gitu kan, suka jamin apartemen. Hilang tuh orang apartemen. Masalahnya apartemen siapa yang dijaminin? Apartemen ini wanita muda gitu. Dia suka jaminin apartemen, lupa isinya masih ke bawah. Aturan keluarin dulu isinya, jaminin. Begitu. Napoli, ya lo kasih lihat juga. Iya, Napoli hancur ya. Gue bilang sih Hancur harusnya banget. sih Barca bisa. Kalau Barca nggak lolos ini, Jadiin apa lagi? Xavi pecat itu. Xavi pecat. Serius itu. Ya. Karena sekarang di berita udah keluar bahwa ada beberapa pemain nggak setuju lah, ya. dengan Xavi. Dan Barca itu kan lagi kesulitan duit. Ya. Jadi mereka Ya, butuh finansial. extra income dari Champions League. Iya. Kalau lu lawan Napoli aja nggak bisa lolos, wah parah banget. Ganti Sintayong gimana di situ? Masih mending Sintayong. Oh, iya. Xavi parah banget dah. Iya. Asli parah banget. Pasti habis makan malam nih sama STY ini. Orang itu suka bilang kan gue suka dukung SCY kan Iya. kalau gue di mana. Padahal gue itu nggak pernah ketemu SCY, nggak pernah kenal juga. Oh enggak ya? Nggak pernah kenal. Nggak penting juga. Gue dukung timnas Indonesia. Woi, itu padahal baju Arsenal ini pasti. Gue bilang gini baju Arsenal ini Timnas pasti. Indonesia. Garuda di Salah. dadaku. Bukan pelatih pemain Dekam and Go. Iya. Timnas stay. Oh, Oke. bagus. Gitu. Lu juga berarti jagoin Barcelona tadi Bang ya? Iya. Barcelona Napoli yang kan? Ya. Ya harusnya bisa. Yang ketiga ada tim Sultan PSG lawan Real Sociedad. Ini segrup pemain Inter Milan kemarin ya, si Sociedad tuh ya. Ya semoga Juara grup bahkan dia. Semoga Sociedad memberi kejutan. Kenapa emang ada dia apa? kan nggak suka banget sama PSG. Kenapa PSG nggak Ya, suka? ini Ngerusak sepak bola sih di mau menurut dunia gua. lu kan tadi off air kita bahas lu nggak begitu ngikutin Iya. kan nggak menonton Iya. jadi berapa tahun terakhir ini peta sepak bola dunia itu dirusak oleh Harga. FIFA oleh FIFA di mana klub-klub tidak bisa bersaing dengan negara. Oke. Nah, PSG ini yang punya negara, Iya. City yang punya negara, Saudi yang punya negara, Iya, over iya. Newcastle yang punya Newcastle. negara. Jadi nggak fair aja bersaingnya. Maka dari itu kasus mulu kan. Iya. Financial fair play dilanggar ini itu. Jadi Negara. gue sih happy aja kalau klub yang duitnya banyak kalah lawan underdog. Iya. Tapi ya secara kualitas sih memang PSG di atasnya ya Bang karena Masih. Di atas kertas. Mau fair ya. Iya. Lebih realistis ya PSG masih di Iya atas. lebih realistis. ada Iya, Dembele, Donnarumma Makanya gitu ya, semoga masih nggak juga. lolos biar Mbappe ke Arsenal. Setuju? Setuju. Oh setuju banget. Setuju. Bagus ya. Boleh kan Arsenal? Fans Arsenal tuh sama-sama suka mimpi kadang-kadang ya. Gunners. Tapi kita lihat ke SSB itu ya. match selanjutnya bukan. Inter Milan vs Atletico Madrid ini yang tadi dibilang big match ya. Iya. Menurut Nah, gue dia di- fans Milan, gue udah Inter. bilang Pak Inter istilah. Inter. Oh. Dari awal gue udah bilang nggak lolos Inter. Merengsek emang. Kalau ini gue sih pegangnya betul. ATM yang Atletico lolos. gue. Iya. ATM stabil. Iya. Zaman Diego Simeone ya. Iya. Sampai sekarang gue bentuknya Sampai Simeone sekarang. sampai ya, maksudnya sampai sekarang permainannya nggak berubah gitu. Iya. Punya pakem baku yang secara tim kolektivitas. Jadi pemainnya siapapun bentuknya skemanya bagus gitu. Betul. Dan mereka cukup efektif ya kalau gue bilang. Tapi gue prefer Inter fokus ke Serie Serie A. A. Iya. Karena gue taruhan sama Okirenga. Ya. Kenapa? Taruhannya apa? Rumah Jeti Bang. Gue bilang Inter di atas Milan. Dia bilang Milan di atas Inter. Oh, ini Dan antara sekarang- Milanisti sama Interisti. Iya, sekarang Inter selisih 9 poin. Ya, Jadi jauh Okirenga siap-siap ya kumpulin duit dulu, oke? 25 Jeti. Tapi kalau gue melihatnya kemarin justru Atletico Madrid kan lagi musim ini juga lagi nggak bagus juga Nggak, kan. iya, nggak Simeone terlalu identik bagus. dengan permainan defensifnya tahun ini cukup banyak kebobolan. Mana lawan Real Madrid di Iya. Piala Super juga banyak kebobolan. Tapi mereka cetak gol banyak juga. Iya, ya semoga ya, Internya tahun ini, tahun lalu kan mungkin banyak yang bilang dia diuntungkan dengan drawing yang cukup enteng Iya. karena bisa ke final Liga Champions. Iya. Mudah-mudahan tahun ini bisa Nah, ngebuktiin. sekarang dia harus buktikan Iya. kalau lu bisa mengalahkan Atletico. ATM, Iya. gue rasa percaya diri Inter akan Iya. Lebih meningkat. Ya. Karena secara mental memang Atletico udah lebih solid lah di Eropa. Iya. Inter kan Iya, udah lama stabil. juga nggak ada di Eropa kan. Iya. Next kita ke PSV dan juga Borussia Dortmund. Ini gimana PSV dan Borussia Dortmund coach? Lu kan membenci PSV juga, ngalah Belanda ya? Enggak, gue nggak Oh, benci. lu benci PSV. Ajax ya? Ajax gue benci. PSV ini mainnya luar biasa di bawah Peter Bosz ya. Dan di Liga Belanda semua menang, Top sapu apa? bersih. Minum Ya, klasemen Nggak ada dia. seri, semua menang.
Di Belanda. Di Belanda. Ya. Tapi mereka lawan Arsenal itu ditahan loh 1-1. Imbang. Dan Ya. bahkan 2 tahun lalu mereka menang 4-0 lawan Arsenal di kandang PSV. Ya. Dortmund ini masih nggak begitu konsisten. Ya. Mereka berada di rank 5 kalau nggak salah di Bundesliga. Iya, 5 sekarang. Tapi dibantu Sancho sekarang baru gabung Kencang. kan, yang mungkin lebih bagus sedikit. Energi baru ya. Cuman kembali lagi ke mental. PSV sudah lama nggak main di Champions League. Betul, ini. Jadi kalau dari sisi mental, gue lihat Dortmund. Seperti yang pada saat penyisian kan gue juga bilang, yang lolos PSG sama Dortmund. Ya, bukan Milan, Gue bukan Newcastle. dikritik. Karena fans Milan kan banyak, Newcastle juga. Iya. Ternyata yang gue katakan benar. Kejadian. Milan sama Newcastle Yang nggak kritik lolos. minta maaf nggak? Ya nggak pernah. Ada yang ngajakin taruhan bang tadinya. Taruhan apa kita? Jadi ada fans Milan, orang kaya lah, Ya. bilang, waktu gue bilang di show, gue Ya. bilang, Milan Newcastle nggak lolos. Ya. Di DM gue, Milan juara grup, kita taruhan tiket ke Eropa. Oke. Gitu. Di Twitter itu, bukan DM, bahkan di mention loh Ya, kan. di mention di IG, Ya. di mention. Wah, fans Milan langsung Rame. ribut. Ambil coach, masa nggak berani? Gini, untuk gue terlalu is too easy. Terlalu mudah. Terlalu mudah, gue Ya. pasti menang. Iya. Iya. Gue ajak ketemu orangnya. Akhirnya. Dibui. Gue bilang gini, ini serius ya, gue bilang, gue kasih lu kesempatan untuk mundur sekarang. Karena gue yakin Milan nggak lolos. Padahal dia bilang Milan juara grup. Iya. Mikir-mikir lagi, oke, gue setuju sama lu coach, gue mundur. Gertakannya berhasil. Karena Iya. untuk gue itu 9-10 kali taruhan, sekali kalah, yang lain menang. Dan taruhannya itu tiket bisnis ke Eropa, bayangin tiket bisnis ke tuh. Amerika. Jadi Bukan gimmick ya? bukan beneran real. dibayar itu. Gue menang semua. Oh. Semua gue menang, termasuk ini kalau jadi gue akan menang Harpa juga. pernah kalah sama dia bang. Siapa? Haris Perdede. Harpa. Karena kalah. Valen lebih parah Valen. lagi. Gue pegang satu tim, dia 19 tim, tetap gue yang menang. Kayaknya jadi judi dia. Ya, itu. Iya. Ajak-ajak lah. Jadi taruhan ini ya gue nggak mau karena untuk gue terlalu gampang. Ya. Untuk gue nggak suka taruhan yang terlalu gampang. Tantangannya nggak ada ya? Nggak ada. Iya, Jadi iya. bukan masalah duit, tantangan nggak ada. Akhirnya Iya, benar. ya dia sadar dia mundur. Kalau nggak gue dapet 1 tiket ke Eropa. Nah it's okay, kita cari di tempat lain. Dari Okirnya nggak kita. Oke. Dan fans Milan hilang semua mendadak ya dari tahun lalu ya. Kemarin Iya, sempat rame lu ya. Wah, Iya. gue pokoknya nomor 1 lah kalau dihujat-hujat. Tapi udahnya seperti yang lu bilang. 89% gue bener tapi nggak pernah minta maaf ya. Hilang begitu aja. Hilang begitu aja. Nyambitin doyan. Iya. Gitu. Malu berarti coach. Iya. Ya, berikutnya ada Lazio lawan Bayern Munchen. Ini berat sih kalau gue melihat ini ya. Munchen lah ini. Berat untuk Lazio ya. Iya, maksudnya berat buat Iya Lazio. Munchen lah yang leading ya. Iya. Dengan materi Lolos sekarang. lah ya. Munchen. Ya. Jauh ini agak timpang ini. Iya. Lazio mungkin tahun ini mainnya lumayan ya di bawah Sarri dan di klasemen pun juga Mainnya lumayan, cuman depannya tumpul. Ya, secara nggak ada kualitas lini strikernya, Immobile ya. doang. Immobilenya cedera soalnya, Iya. jadi dia nggak punya striker yang bisa ngegolin. Betul. Sisanya main Ada sayap semua. Immobile juga katro. Sementara lawannya Bayern Munchen yang udah ada Harry Kane ya, lagi tajam-tajamnya banget. Ada sekarang. Choupo-Moting. Enggak, cadangan itu mah. Secara materi dan ini semuanya merata dari Munchen juga Iya, ya. Betul. Ya. Kemudian next dari Leipzig lawan Real Madrid. Ini juga Bukan. Copenhagen City. Copenhagen City, sorry. Ya ini CPR udah bilang ya, City ya. Man City, Copenhagen, City lah. Jauh. Copenhagen ini menangnya lawan MU. Brengsek. MU. Gue juga lah, MU Inter gua. Masih ada. Enggak ada. Oh. Jadi kemarin menangnya cuma lawan MU. MU Tapi nggak mau pindah tuh. Enggak, Bang. Setia sama-sama banget. Manchester, cuman Oh. menangnya lawan merah, kalahnya lawan biru nanti. Manchester is blue ya. Iya, iya, iya. Kalau ngomong sekarang susah. Berat Aduh. ya, karena City memang juara bertahan juga, treble winners, dan tahun ini pun juga bisa membuktikan ada di papan atas juga Ya. kan. Apalagi kayak gitu kemarin. Susah. Ngomongin MU udah cukup di eranya Fergie aja. Iya. Iya. Ya itu gue harus ngakuin sih. Next terakhir ada Leipzig lawan Real Madrid. Nah, ini juga berat ya Enggak. kalau melihat dari secara Leipzig kualitas ya, ya. ya. Leipzig yang mungkin orang udah nggak Enggak banyak yang lah, Leipzig ya. Jauh Leipzig lah. ya, Madrid is Leipzig. Ya masih selalu 3 besar minimal kan di Madrid, iya. Spanyol. Dan Iya. Madrid itu, brengseknya Madrid, kita sebagai fans Barcelona paling nggak suka. Iya, betul. Main jelek tapi they win the game. Iya. Mereka nggak butuh main menang. bagus. Nggak Sejelek-jeleknya butuh main dia bagus. masih oke gitu, Iya, masih bagus. Masih menang terus 1-0 lah menit 90-95. Last minute, ya. Pasti mereka luar biasa Madrid itu. Harus Hokinya gua bagus. akui Iya. sebagai fans Barca. Ya. Mereka nggak butuh filosofi, tapi trofi yang mereka butuhkan. Iya. Madrid Iya, gitu ya. Maka filosofinya. dari itu lu fans Liverpool yang ngebully gue,
6 UCL, kenapa kalau lu nggak dukung Madrid aja? 12 UCL-nya. Enggak dong, 13 bahkan. Ya. Oke, jadi kalau parameter ngedukung klub itu trofi UCL, dukung Madrid aja sekalian. Iya. Oke, para fans Liverpool yang main di Liga Malam Jumat, sorry kita nggak bahas kalian. Makanya kita mana ada Liverpool ternyata nggak ada ya, sama juga fans MU nggak ada juga. Fakta sih. Fakta. Kita bicara fakta di sini. Fakta. Iya. Sebenarnya sih lebih pada jiwa besar sih. Sekarang lagi di bawah ya udah gitu. terima aja. Kita pernah di bawah juga dihajar gitu. Naik ya udah. Masalahnya ada penolakan di jiwa kan. Iya. Nggak jiwa besar aja Nggak gitu. jiwa besar, betul. Nih, enak lebih dulu. Bukan, yang ini lah, yang ini, itu piringnya. Tapi final ideal menurut lu siapa kok? Sebelum nanya ke Bang Riko, final ideal. Final ideal, ya ini mungkin agak subjektif. Ya. Itu untuk gue ya Arsenal lawan Barcelona. Setuju? Itu kan, dulu kan kalau MU pasti pindahnya Madrid itu aja. Ya kalau Arsenal ya Barca. Ini pemain dia begini-gini aja nih. Enggak, tapi kalau gue itu subjektif. Tapi kalau gue objektif, tim terkuat sekarang itu Madrid City, bener. Ya, tim terkuat ya. Yang terkuat di atas kertas itu Madrid lawan City. Munchen ibu ada Harry Kane. Nah, gue bilang Munchen masih di bawah levelnya Madrid. Munchen sekarang ya, beda sama Munchennya Hansi Flick. Oke. Kalau sama. Tuh ada Bang Riko tuh. Ada. Bang Riko tuh PS tanya ke saya. Tolong tanya saya. Dibalik. Sekarang giliran Arsenal aja kita. Jika lolos ke final, ya coach ini ingin Arsenal ketemu sama siapa? Lo Deji? Ya. Kalau gua final. Oh, kalau Arsenal lolos. Kalau Arsenal lolos, Inter Milan lah. Inter Milan. Karena gue baca ke situ pertanyaannya nanggung amat. Kecuali Inter Milan nggak ada di situ. Inter Milan bola tanggung itu sih buat dia. Pas itu pengen nonton siapa kalau final? Jujur ya kalau itu Arsenal pasti pengen banget. Sejelek-jeleknya tetap DNA-nya masih Arsenal gitu. Betul. Zaman Highbury sampai pindah ke Emirates Stadium ya udah itu The Gunners gitu. Tapi kalau subjektif tadi. Tapi kan, terakhir final tuh Highbury ya? 2006 tuh udah Emirates apa Highbury? Enggak, Highbury. Tapi itu mainnya mainnya di netral. Tapi itu belum pindah ya? Belum, itu Arsenal Barca kan. Terakhir ya Arsenal Barca. Kartu merahnya kalau enggak. Sleman. Adalah. Iya, Sleman. Ya Sleman, ya betul. Kalau sekarang realistis betul kata coach tadi. Ya lebih kepada City udah pasti lolos 1. Nah kalau gue 2 antara Madrid atau Munchen. Itu doang. Bisa juga. Secara kualitasnya mereka rata, mentalnya di pentas Eropa juga lebih stabil, tradisinya kuat ya. Yang lain-lain kan udah ya goyang secara lokal kayak Lazio, kayak Leipzig nggak kuat gitu. Pondasinya nggak kuat banget. Ya tergantung ini antar drawing ya. Kayak mudah-mudahan Inter kayak tahun lalu dapat drawing yang gampang. Madrid, Munchen ini dibantai semua di situ kan di sebelah kiri gitu kan. Inter ketemu Madrid. Aduh. Lolos juga kagak, men. Lu ngarep aja. Nah, ngomong-ngomong soal final UCL. Gue mau kasih tahu ke penonton soal cara nonton final Liga Champions yang paling bener tuh harus sambil makan makanan yang enak. Kebayangkan nonton Arsenal tampil di final sambil nyemil makanan favorit. Nah, kalau gue pesen makanan pakai pakai aplikasi Wajan. Aplikasi asli Indonesia yang fokus ke bidang kuliner. Di aplikasi Wajan ini tersedia beragam produk makanan dalam bentuk rice bowl yang praktis dan lezat. Wajan membawa konsep makanan rumahan dengan rasa yang Indonesia banget, modern dan terjangkau untuk masyarakat. Nggak cuma beli makanan, di Wajan itu kita bisa nonton live streaming pemesanan digital atau bahkan berinteraksi dengan konten menarik di dalamnya. Selain itu ada frozen food, snack dan vakum juga. Di aplikasi Wajan, pilih makanan nggak pakai drama. Oke. Wajan ya. Wajan itu namanya ya. Tipsnya sudah. Sekarang saya kembalikan lagi, kita ngomongin ke Koci tentang trivia nih. Trivia satu-satunya sejarah dan fakta unik di Liga Champions Eropa. Ini dia trivianya. Kok pindah ke gue? Gue paling enak tahu trivia. Lo berdua kan? Ini kan Koci sama ini kan. Nih. Trivianya nih. Riko menang nih kalau satu-satunya di Liga Champions Eropa. Coba kita lihat. Ya. Bukan kuis. Oh, bukan kuis. Bukan kuis. Apa pengetahuan? Oh, pengetahuan doang nih ya. Oke. Ini pengetahuan ya, kita bacain aja. Salah satunya. Ya, ini bacanya di sini coach, sorry. Oh, ini bacanya coach. Inggris adalah satu-satunya negara yang pernah menyumbangkan 5 tim dalam satu musim kompetisi di UCL. Betul sekali.
Silakan coach, baca lagi coach. Ya, akhir 2004-2005 Liverpool yang menjadi juara UCL berhak lolos langsung ke penyisian musim berikutnya. Namun di IPL Liverpool hanya menempati peringkat 5. Everton yang di peringkat 4 protes ke UEFA. Akhirnya Everton diizinkan untuk berlaga namun melalui playoff terlebih dahulu. Hasilnya Everton menang dan Inggris mengirim 5 wakilnya. Nah, sementara Real Madrid ya, ada satu-satunya klub yang menjuarai 5 kali beruntun UCL, masih bernama Piala Champions. Tuh, jadi masih ini banget ya. Nih infonya nih. Bukannya dulu itu namanya Europa Cup 1. Iya, ya. Ya, 5 tahun 1956, 57, 58. Set belum lahir. Beruntun. Ini kayak siapa namanya? Rudi Hartono juara All England. Waduh. Beruntun 7 kali. Gila sih. Ya kan itu di All England. Ini bedanya di bola. Habis itu dia nemuin itu ya, produk rambut ya, Rudi Hartono ya. Beda Rudi Khairuddin, beda. Itu masak banget. Iya. Oh, itu di Hadi Suwarno, Bang. Jangan dijauhin semua biar nyebur kan. Dan itu ya, Madrid juara 5 tahun beruntun dan belum ada satupun klub yang bisa meraih pencapaian serupa hingga hari ini. Ya, untuk fans Liverpool kalau mau dukung Madrid aja ya. Karena kalian nggak ada di UCL Bakar terus fans Liverpool ya. Dan pemainnya saat itu Francisco Gento, ini orang Jawa nih, panggilan Gento ya, merupakan salah satu pemain yang paling banyak menangin UCL, yaitu 6 kali bersama Madrid. Gila nih 6 kali ya sih. Ini dia. Si Gento nih ya. Iya. Sampai sekarang nggak ada yang nandingin ya. Gila loh, 6 kali UCL loh. Itu masih hitam putih men Iya. filmnya. Celananya masih celana gemes kan dulu kan? Iya. Dan trofinya juga beda ya. Mungkin persaingan juga berbeda kalau zaman dulu sama Iya. sekarang, lebih kompetitif sekarang. Iya, jauh. Kalau dibandingkan kan istilahnya mungkin kurang apple to apple. Ya. Kalau Ya. sekarang tuh. Dan ada info lainnya kalau Park Ji-sung adalah pemain Asia pertama yang menjuarai Liga Champions waktu itu bersama Manchester United, dan bahkan di Korea gue inget sampai dibikin ada jalan namanya Park Ji-sung. Ya. Iya. Tapi Pak Ji-sung memang salah Jalan depan satu rumahnya kan dia pemain dibikin Asia ya. yang luar biasa. Iya. Di zamannya ya. Zamannya dia waktu sebelumnya kan juga Jepang Nakata ya, tembus Iya. ke Eropa, Iya. tapi nggak semengkilat Park Ji-sung memang. Park Ji-sung ya. Dia main di PSV kan sebelumnya. PSV, justru Ya, mungkin masuk. awal-awal di PSV sebelum Ya. diambil sama Makanya MU kan. diambil. Gue pernah lawan main sama dia. Pernah main sama dia. Pas dia umur Kita 80. Kagak. Indonesia pernah ada eksebisi. Oke. Ada 3 kebetulan rezeki gue kali gue nggak tahu di kontak kenapa selebriti saya Judika Ibnu Jamil Oke. dicampur Ismet Sofyan Ponera Iya, iya, main di iya, GBK. Oh. Korea entertain yang ngundang Running Man. Oh, oke, oke, tahu. Nah, Iya, datang iya, ke iya. GBK termasuk plus Park Ji-sung. Ya. Oke. Gue jaga dia setengah mampus padahal udah pensiun 4 musim, 3 musim. Tek, udah nih ngincer baju. Minta Tukar baju dong, gue nggak peduli tuh Running Man. Iya. Ya acara Iya, TV iya, Korea iya, top, iya. gue nggak tahu nggak ngetop lah. Iya. Pokoknya udah masuk, ternyata udah dipalangin duluan sama Judika bajunya. Park Ji-sung. Park Ji-sung. Pernah ngicipin. Ya Judika kan fans MU. Iya. Oh. Iya, Iya, Judika fans MU. MU dia. juga ya. Sebelumnya Dumariris dia fansnya. Itu. Pas sudah Bininya itu. kan murim, pas sudah kawin, Iya benar. fansnya habis. Dan selanjutnya info berikutnya adalah Olympique Marseille adalah satu-satunya klub Prancis yang pernah memenangkan UCL. Jadi bukan PSG. Lu tahu lawannya siapa? Siapa? Milan. Oh, ini tahun berapa sih? Gue nonton match itu, gue masih inget itu Milannya zaman Van Basten, Oh. Gullit, Rijkaard. Ya, Dan semua Koeman ya, iya, ya. dan semua orang pikir Marseille dibanti. Marseille itu masih ada Jean-Pierre Papin. Ya, Jean-Pierre kalau nggak Papin, salah. striker ya. Terus ada satu lagi Boli kalau nggak salah. Gue lupa nah. Boli. Tapi gue masih inget match itu. Gak ada yang kira bahwa Milan kalah. Karena itu Milan zaman trio Lagi itu emas. bener-bener Jago, untouchable. Ya. Ternyata kalah loh. Dan gak lama kemudian kan Ya. Papang pindah ke Milan. Ya, dibeli. Ya, dibeli Milan. Jean-Pierre Papin. Ya, jadi bukan Marseille yang pernah menjadi juara Eropa, tapi adalah bukan PSG menjadi pernah juara Eropa, tapi Marseille Ya. menjadi satu-satunya juara Eropa dari Prancis hingga saat ini sekarang ya. ya. Dan ada nih Babang Krisno alias Cristiano Ronaldo adalah satu-satunya pemain yang paling banyak megang rekor individual di Liga Champions. Emang gila sih dia rekor Iya. individualnya, sama 2 klub lagi ya, sama MU dan juga sama Real Madrid, ada juga sama Juventus dan juga sama Sporting CP. Jadi suka dikontak-kontak dia jadinya ya. Ya. Kontak person ya karena. CP. Jadi sama Tetap MU Messi kalau gue sih. itu Iya, ya sangat sama. Gue juga. Gue nggak suka Ronaldo. Sama. susah. Menang gaya. Dan kita ke Liga Super Eropa, calon pesaingnya Champions League ini. Lu
setuju nggak Bang? Ada apa European Super League yang katanya akan ada Liga Super yang jadi kompetitornya Champions League ini yang dibikin sama Florentino Perez, Laporta dan juga Juventus kan tadinya awalnya. ISL. Iya, ISL European Super League. Ya. Kepecah sih ya, jadi pecah dulu tapi lebih kompetitif. Enggak, gue sih setuju gini. Setujunya biar UEFA tidak memonopoli sepak bola. Betul, disitunya setuju ya. Biar ibarat kalau ISL pun nggak begitu hidup, minimal UEFA mau berubah. Ya. Lebih transparan, Ya. lebih naikin duitnya untuk para klub sehingga ISL ini nggak berkembang. Karena kalau UEFA tetap pelit-pelit, ISL ini kedepannya akan berkembang. Duitnya ISL jauh lebih besar daripada UEFA. Mesti dihadirkan kadang-kadang tuh sebuah persaingan gitu. Iya, sebuah persaingan. Kalau nggak ada persaingan, ya monopoli, seenak-enaknya dia. Kan dulu di sini juga ada liga saingan Bang. Gimana tuh Bang? Liga saingan di mana? Di sini dulu. Dulu ya kan dulu ada IPL ya. Iya, kan. Zamannya sama Pak Arif Manigoro kan. Iya, Iya benar sama sama ILP, PSSI, ya kan? ILP kan Iya. rame pecah. Balik lagi sekarang gitu. Ya dramanya banyak lah gitu ya. Duitnya nggak segampang itu ternyata ya. Iya, ngos-ngosan juga sih. Jadi memang itu pro kontranya, tapi memang sejauh ini banyak klub yang menolak ya karena ada ancaman juga dan juga mungkin dari fans-fans terutama di Inggris kan juga banyak yang Ya. menolak Belum aja itu. karena Inggris kan Brexit ini keputusan kan Eropa. Ya, Jadi Brexit. Inggris nggak terlibat. Tapi gue lihat ke depannya tergantung UEFA. Kalau UEFA menaikkan semuanya lebih transparan, lebih terbuka, nah bisa UEFA survive. Kalau nggak perlahan akan pindah ke ISL. Ya buat kalian mendengar tendangan pisang, kalian setuju nggak ada ISL atau justru kalian yang memang menolak ISL diadakan? Coach, kita pindah topik dulu Coach. Mau ada extra time untuk menguji wawasan kalian sebagai fans Arsenal. Nggak usah. Di sini aja Bang Riko, udah sini aja Bang Ya, Riko. iya. Nggak kemana-mana. Nah ini dia, saya mendapatkan titah nih dia. Pertanyaannya sebagai fans Arsenal, ini lah dimulai nggak ada gimmick-gimmick ini, nggak ada ya. Extra time, pertanyaan pertama, tahun berapa Arsenal berdiri? Nah, langsung kan. Nggak tahu gue gitu-gituan. Gitu kan. Nggak tahu. Nggak tahu. Sama. Gue taruh Pangeran di Ponorogo aja kemarin tuh. 1825 sampai 1830. Lebih tahu Pangeran di Ponorogo. Abis maghrib perang selesai. 5 menit 1825. Aduh, ini Gunners tua nggak ada yang tahu nih ya. Kita Kapan pasti. sih? Hah? 19. Jawabannya 1886 itu ya jawabannya. 1886. Itu. Iya. Gue kalau soal gini-ginian gue nggak pernah peduli dengan Ini data-data. Arsenal berdiri saingan sama waktu Nyonya Menir dibikin itu Bang ya. 18. Lama-lama diri ya. Iya betul. Itu masih zaman VOC itu. 1825 iya. Nah, pertanyaan kedua untuk para Gunners, berapa kali Arsenal juara Liga hingga hari ini? Tuh. Dia dulu. Lupa lu Coach. Lu juga tahu. Tahu. Yang antar seperti zamannya Thierry Henry aja yang nggak pernah kalah tuh tahun berapa? Berapa kali ya Itu juara 2004 Liga? kan? 2004. Sampai sekarang belum nambah. Belum dipecahin tuh. Ya. Dia ketiga Enggak. terbanyak di Nggak banyak sih Arsenal. Iya emang nggak banyak. Nomor 3 tapi terbanyak. paling banyak. Di Inggris. Iya, setelah MU MU sama 21, Liverpool 20. Ya, MU 20. Arsenal. Arsenal paling berapa? 14. 7, 8 paling? Arsenal tuh sorry Liverpool tuh 19 kan ya apa? Enggak, 20, selisih sama 1. dong sama MU. MU 21 bukan? MU 20. Arsenal berapa sih? 9 ya? 11? Arsenal kok nanya Bang ini kan Enggak. jawab dulu. Ini 7 quiz. atau 8 lah. Salah. Belum Bang. 11? Tipis. Jawabannya adalah 13 kali juara Liga. Salah dikit gue. Gunners ini ya tidak ada yang tahu. Yang terdekat Iya, dong. MU. Pindah Jiu. Pertanyaan ketiga. Arsenal memegang rekor juara FA Cup terbanyak Iya. hingga hari ini. Berapa jumlah trofinya? 9. Berapa Bang Riko? 8. Dia nggak banyak tuh, Pak. 2, 3, 4, Paling banyak dia di FA Cup. Dia paling banyak kalau FA Cup. 4. 9. 9. 9. Gaya-gaya ngitung kayak. Benar sekali salahnya. Berapa? 14 kali. 14. Jauh sekali itu. Lu mah kalau bego nular sih. Ternyata kita sudah Iya, buktikan iya. bahwa Gunners itu tidak ada yang benar ya. Ternyata Gunners jati karena Arsenal memang juga tidak pernah juara, makanya fansnya nggak pernah juara juga kayak gini ya. Nggak penting. Ini cuma data. Iya Ya. dah. Lah kan Arsenal tuh kan SSB. Udah jadi ngetop jual, Cari duit Dulu terus. di sini ada ya, tapi tutup juga ya. Ada. Ada kan? Masih ada Masih lagi. Sempat latihan lu di ski, Iya, di ski. lapangan Iya, iya. masih ada. Ya hidup segar mati tak mau dah. Gitu ya kan itu. Oke, itu dia. Terima kasih sudah menyaksikan tendangan pisang bareng gua Panji, Coach Yasin dan juga
pemain serba bisa Selebritis FC, Rico CP. Thank you Bang Rico. Thank you coach. Ya, kita ketemu lagi di Tendangan Pisang tayang premier tiap Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa subscribe dan salam sepak bola.